Nama Janet, panggil apa? Biasa panggil apa tuh? Janet. Janet, ya. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik pelaku usaha milenial, gerakan ekonomi kreatif yang peduli lingkungan. Jadi ini anak-anak muda, anak-anak milenial yang bergerak dalam ekonomi kreatif, yang juga selain mereka berusaha atau melakukan ekonomi kreatif, juga mereka peduli dalam usaha mereka peduli dengan lingkungan. Itu yang menjadi tema perbincangan kita pada saat ini. Dan tentu seperti biasa sebelum saya mengajak di sini ada dua narasumber. Sebelum saya mengajak bincang-bincang pada dua narasumber ini, saya memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Dan yang pertama saya berikan kesempatan kepada Janet, kemudian Bro Ronald. Ya, Hai, saya Janet Lengitan. Saya salah satu pelaku ekonomi kreatif dari Minahasa Utara, dari subsektor kuliner, yaitu produk saya Sun Chips. Oke, dan saya Ronald Joe, biasa dipanggil Onal atau Tukul, perwakilan dari One Love Creativity, sekaligus owner dari One Love Creativity, dan terjun juga di dunia musik dari vokalis Jarang Pulang. Oke. Dan Tribuner, untuk menyingkat waktu, tentu saya akan seperti biasa saya akan langsung mengajak bincang-bincang pada Janet dan Bro Ronald ya, atau Bro Tukul. Kita langsung bincang-bincang ke Janet tentunya dulu ya. Ladies first ya. Janet, ini menarik ya, bahwa di era saat ini tentu memang kalangan milenial, bahkan sekarang generasi Z ya. Iya. Pokoknya yang generasi muda didorong oleh seluruh stakeholder pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu apa ya? Seperti usaha dari Janet maupun Bro Ronald, itu bagian dari usaha ekonomi kreatif. Dan saya tadi mendapat informasi kan, Janet dan teman-teman ada acara ya, di acaraan untuk mengumpulkan seluruh penggerak akan ekonomi kreatif di Minahasa Utara, tapi dikumpul seluruh ya. Sebelum tanya yang lain, tentu saya ingin bertanya yang fokus untuk itu. Acara katanya tanggal 12 Agustus ya. Gimana sebenarnya itu ya? Tinggal 2 hari lagi. Jadi acara tanggal 12 Agustus ini adalah acara kolaborasi. Di situ terdapat pelaku ekonomi kreatif semua berarti, tapi dari berbagai subsektor, yaitu subsektor ada musik, ada kriya, ada fashion, dan juga ada kuliner. Nah, tapi uniknya acara ini kita berkolaborasi juga, berpartner dengan teman kita Baciraro, yaitu event pertama yang menyelenggarakan event yang less waste. Jadi kita peduli juga dengan lingkungan, bagaimana pengolahan atau pengelolaan sampah. Jadi kita juga jadi salah satu campaign untuk mengelola sampah di event itu seperti apa, dan mengedukasi teman-teman. Jadi kita anak muda, bukan berarti kita juga nggak peduli sampah, tapi kita juga artinya peduli. berusaha menggerakkan ekonomi dengan talenta masing-masing, dengan usaha masing-masing, tapi di situ juga ramah lingkungan ya, mengelola sampah. Iya, jadi pengelolaan sampahnya, acaranya dikemas, dan juga bertepatan dengan Hari UMKM Nasional. Jadi ini acara ini kita kasih nama Ritual Kolaborasi Utara Minahasa, yang disingkat Ritkola Utsa. Ada IG-nya juga yang kita udah boosting dari beberapa minggu yang lalu. Di sini kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah juga. Ya, ini menarik ya. Sebelum saya ke Ronald, saya bertanya lagi ke Janet terkait dengan berapa produk Janet yang nanti yang sudah siap untuk dipamerkan di acara ini. Karena ini Hari UMKM Nasional, jadi ada kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan Provinsi
Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara. Jadi akan ada utusan dari 15 kabupaten kota. Produk yang akan dipamerkan dan dijual di acara Ritkola Utsa. Nah, kalau jumlah produk karena kita mengingat space, kita membatasi itu maksimal 100 produk. Jadi akan ada produk di sana yang berupa produk kemasan. Tapi akan ada Tapi juga ini lokal semua ya, UMKM Iya, ya. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Yang pastinya sudah lulus kurasi dari pemerintah lah, yang punya izin, yang Ya, packagingnya ya. udah bagus, yang seperti itu ada expire-nya, ada kontak yang lengkap. Nah, itu untuk produk kemasan. Tapi ada juga live cooking di sana, yaitu kue-kue tradisional kayak apang. Mereka akan live cooking di sana. Jadi ada pameran juga Vespa kan, jadi kayak kopinya dari yang jual kopi Vespa, Kopi Vespa. yang seperti itu. Itu dibuat di Sulawesi Utara ya, kopi Vespa ini ya. Kopinya dia bikin sendiri, tapi jualannya di atas Vespa, gitu. Sehingga disebut kopi Vespa. Nama brandnya sih bisa bilang brand Gauri Coffee. Gauri Coffee ya. Jadi ini gabungan sih dari 15 kabupaten kota. Karena teman-teman dari musik ini kita angkatnya genrenya ska dan reggae, jadi komunitas yang mensupport ada banyak, tapi salah satunya yang akan memamerkan di situ pameran Vespa karena reggae lebih kena lebih identik dengan Identik ya, Vespa. dengan Vespa. Iya, iya. Jadi sekarang karena ini ada bukan tujuan sih, kita pengennya tahun depan akan ada Reggae Fest. Jadi ini salah satu groundbreaking untuk Road to Reggae Fest 2023 juga. Ya. Saya ke Ronald ya, dan Tribuners saya kira menarik ya, tanggal 12 nanti, jadi boleh rame-rame ke JG Center ya. Ya. Sehari penuh dari jam pagi ya. Open gate jam 9. Jam 9 sampai jam 10 malam ya. Sampai jam 10 malam di situ ada, dikatakan tadi ada pameran ya, pameran akan UMKM atau pelaku ekonomi kreatif lah ya. Iya. Ekonomi kreatif ada berbagai cluster lah pasti ya. Dan ada live musik. Ada live musik ya. Terkait live musik saya akan bertanya ke Bung Ronald. Bung Ronald, Iya. Bung Ronald yang dipercayakan untuk live musik nanti ya, yang musik reggae ya. Reggae, gimana kesiapannya? Persiapan anak-anak semua lagi sibuk dengan bisnis masing-masing Ya. sambil latihan. Jadi masih seperti yang kemarin-kemarin, masih ya latihan-latihan. Terus persiapan tour. Soalnya ini mepet sekali, lagi padat bulan ini. Padat, ya. Lagi padat di bulan ini. Jelang Ada berapa bulan acara? Mei, dari tanggal 12, Dari tanggal 12, 13, 19. Bro Ronald dan 28. teman-teman ada berapa personil? Ada orang? 8 personil. Ada 8 personil. Sama band. Band jarang pulang. Jarang pulang. Band. Ini orang-orang yang ada di band jarang pulang ini selain di satu band juga mempunyai usaha masing-masing Ada usaha atau masing-masing. gimana? Ada usaha. Sama. Ada Boleh usaha. cerita personilnya gimana? Laundry sepatu. Ada yang usaha thrifting, yang baju-baju cabo. Ada yang apa lagi? Siapa lagi? Kalau saya kan perwakilan dari One Love Creativity, bisnisnya rambut gimbal, itu dari One Love Creativity. Dan mungkin cuma itu. Kalau yang lain kerja-kerja. Ya, saya tertarik ya, menarik ya, Bro Ronald ini selain juga penyanyi ya, vokalis, juga di musik reggae juga ini usaha di tadi rambut Fashion gimbal. ya, rambut gimbal. Gimana awal mula kemudian Bung Ronald mungkin dengan kawan-kawan tertarik di usaha ini rambut gimbal, bahkan ini landmark sudah jadi ini ya sendiri ya. Kalau untuk One Love sendiri itu tadinya cuma komunitas biasa, tuh hanya komunitas nongkrong-nongkrong. Cuma berjalannya waktu, orang semua berpikir sampai kapan orang cuma nongkrong tanpa ada penghasilan. Betul. Nah, terus ada beberapa teman percaya dengan hasil tangan gimbal saya waktu itu. Sudah Pertama memang sendiri ya. Iya, bikin sendiri. Jadi perdana bikin rambut kecil-kecil untuk diameter, kan biasa gimbal ukuran jempol tuh. Gimbal dulunya pada awalnya nggak bisa mandi, jadi keramas itu 1 bulan 1 kali. Jadi orang One Love itu menciptakan rambut gimbal yang bisa keramas 2 hari sudah bisa mandi, atau 1 hari 1 kali mandi, begitu dong. Tadinya gimbal dibilangnya ndak pernah mandi karena takut lepas. Orang One Love itu bikin rambut gimbal yang bisa mandi tiap hari.
Wih, Gitu, Dang. luar biasa ya. Tagline-nya gimbal bukan gembel Gimbal ya. bukan gembel. Jadi Gimbal. pandangan orang tentang gimbal itu gembel. Mengubah persepsi Mengubah ya. persepsi itu. Mengubah Begitu, persepsi Dan. ya. Jadi sekarang rambut gimbal udah bisa mandi begitu. Tiap hari Jadi mandi. gimbal sekarang udah nggak gembel. Hmm, Bahkan wangi loh gimbal ini. Oh Gitu. iya. Sekarang mempekerjakan berapa orang dan gimana ini? 4 orang. Empat 4 orang, orang ya. untuk di One Love ya. Iya. Jadi ada spesialis dari Konro, saya sendiri. Terus ada Box Bright. Kalau Box Bright itu yang kepang. Oke, Jadi, iya, yang kepang yang satu-satu. kepang itu kayak Yang kita- saya lihat di Iya, yang itu unggul yang- kemarin. itu yang Box Bright, terus yang dreadlock yang rambut gimbal. Terus ada yang spesial pengiriman. Jadi untuk pengiriman satuan yang Shopee Marketplace, itu ada. Ada Oh spesial jadi sendiri. ini cara memasarkannya tidak lagi manual ya, tidak full manual tapi Iya, sudah ada online juga. online juga. Ada Gimana marketplace. kemudian memanfaatkan online digital? Lagi-lagi pertama berawal dari musik sih, musik fashion, orang main band apa sama kan dengan style rambut gimbal. Awal mula pasarkan lewat itu. Cuma berkebanyak aplikasi TikTok apa semua terus bisa bikin gimmick-gimmick tentang gembel, tentang orang susah bisa bayar ini. Gitu. Berawal dari gimmick-gimmick sih untuk rambut gimbal sekarang. Akhirnya penjualan online-nya malah Lumayan naik. naik. Iya, Dan iya. dia bukan cuma di Indonesia, ada yang pesan dari luar Indonesia. Dari Thailand. Sudah Dari go internasional Filipina. berarti ya. Masih skala Asia. Iya, Masih iya. Asia. Artinya memanfaatkan Marketplace. digital sekarang kan Iya, marketplace digital, betul. Lebih luas, memanfaatkan lebih luas. sehingga kan istilahnya ekspor tidak kayak dulu mesti Nggak ini susah, ini kan sudah tinggal ini kan Dulu pasaran kan hanya lokal tuh. lokal. Jadi hanya Ini kan customer. dunia tanpa batas. Betul. Iya. Sudah ini mungkin komunikasi lewat media sosial Media lah. sosial. Media sosial kemudian sudah ini. Biasanya pelanggan dari mana-mana? Ya, Pelanggan- kemudian dari luar negeri. Dari luar negeri dari Thailand yang banyak sih. Thailand, iya. Filipina. Filipina. Dan Malaysia. lebih banyak Malaysia sih. Malaysia juga Kalau ya. untuk produk rambut. Kalau untuk Filipina paling jarum gimbal. Ada alat khusus. Untuk One Love sendiri menciptakan jarum gimbal khusus untuk catok ini, untuk sulam ini, bikin sendiri lagi kita dari Itu One Love. jarum dia Jarumnya. bikin sendiri. Jarum bikin sendiri Jadi lagi. dijualnya rambut dan jarum. Dia jarum. Jadi Artinya bagi orang yang punya keahlian ini kemudian ini ditersediakan iya, jarum, jadi ya. orang One Love itu mempermudah proses pembuatan rambut gimbal begitu dong. Orang bisa pasang sendiri Bisa dan pasang sendiri. perbaiki sendiri. Ini rambut-rambut begini Kalau ini apakah rambut asli atau Ini rambut asli. palsu atau Kalau gimana? yang saya Yang- punya ini rambut asli. Nah. Kalau yang dijual ada juga yang rambut asli, ada yang rambut sintetis. Cuma yang kalau rambut asli itu biasa lebih mahal. Lebih mahal pasti ya. Lebih mahal kalau rambut asli. Kalau rambut asli cara ngambilnya gimana? Kalau yang sintetik itu dibelinya atau ngolahnya gimana? Kalau untuk rambut asli biasa orang kerjasama dengan salon-salon cewek. Iya. Ada rambut-rambut yang habis dipotong, ya orang beli di situ. Atau ada teman-teman cewek yang habis potong rambut, biasa orang langsung tawarkan. Karena sudah menerima teman-teman yang habis potong rambut langsung datang One Love Creativity. Jual beli rambut begitu. Iya. Terus kalau untuk rambut sintetis, orang ambil bahan mentah dari Cina. Dijual lagi ke sini. Terus produksi di Air Madidi, terus bikin jadi rambut gimbal, jadi produk rambut gimbal, jual lagi di sana. Begitu. Oh, ada bahan dasarnya dari Cina. Bahan ya? dasar dari Cina, Diproduksi di dan Air orang Madidi. Cina beli lagi Beli setelah lagi di jadi. sana setelah jadi. Itu beda ya rambut palsu sama ini atau gimana? Beda. Karena cara songketnya itu yang ada cara khusus, Bang. Cara bikin sulamnya. rambut, cara sulamnya itu. Sulamnya. Itu mungkin yang paling khusus. Ya, Tribuner saya kira luar biasa ya, Bro Ronaldo dan teman-teman ini sudah musik ya, aktif sebagai pemusik, nyanyi, juga mempunyai usaha kreativitas ya, UMKM lah, UMKM usaha kreativitas yang boleh dikata luar biasa, keren ini karena ini mungkin sulit untuk tersaingi karena kan sendiri kan, Iya. sendiri. Ada mungkin tapi kan teknik-tekniknya berbeda sehingga Betul. karena itu pelanggannya sampai di luar negeri karena mungkin ada ciri khas sendiri dari Bro Ronaldo dan kawan-kawan sehingga pasti pelanggan itu tidak akan berpaling ke laik hati karena berpaling tentu beda kan ininya sentuhannya mungkin cara membuat ya Iya. cara membuat
Ini ada berpikir ke depan gimana untuk perkembangan usaha One Love. ke depan? Iya. Kalau saya sendiri ke depan harapan One Love di Sulawesi udah ada cabang One Love sendiri. Sekarang baru di mana? Masih di Tempatnya? Sulawesi Utara. Masih Air di Madidi. Air Madidi ya. Minahasa Untuk Utara, studio ya, untuk studio. Untuk Kalau studio. untuk produksi rambut barang mentah itu Iya, iya. ya fokus tetap di Minahasa Marketplace. Utara, di Air Madidi. Nah, kalau untuk harapan paling ke depan semoga masih di Sulawesi ya, di Sulawesi tiap provinsi udah ada studio-studio rambut One Love. One Love ya. Harapan ke depan. Iya, betul betul. Ya, menarik. Saya kembali ke Janet ya. Janet, Iya. ini terkait dengan cerita awal kita terkait acara tanggal 12 nanti ada pameran ya, katakanlah pameran UMKM ya. Iya. Pameran UMKM dan kolaborasi ya sudah ada bahkan ada sampai dengan musik, bahkan sudah didukung oleh pemerintah ya. Dalam hal ini Dinas Koperasi Koperasi dan UMKM di provinsi, ya. dan juga kalau di Minahasa Utara di kabupatennya sendiri sebagai tuan rumah didukung bukan hanya dari koperasi dan UMKM tapi dari dinas-dinas terkait seperti perdagangan, pariwisata, perindustrian. Kalau di Minut soalnya dinas koperasi ini masuk di dinas tenaga kerja masih. Oh, dia disatukan ya. Iya, jadi di ini bawahnya ya. ada bidang yang menangani koperasi dan UMKM. UMKM Tapi di nama dinasnya masih Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Minahasa Kabupaten. Utara. Tidak ada koperasi ya, bukan Dinas Tenaga Kerja belum ya. Belum. Tapi Karena dia ada masih di sub kabupaten. di Iya, dalam ada situ ya. bidangnya yang untuk koperasi dan UMKM. Nah, sebenarnya sih kalau teman-teman komunitas ini pinginnya berkolaborasi dan bersinergi biar semua itu sadar bahwa kalau kita bersinergi atau berkolaborasi itu perputaran ekonomi malah berjalan, Iya. bukan malah masing-masing. Oh, kita lebih jago, ngana lebih jago. Malah bisa Tujuannya itu ya, Iya, untuk acara ini bisa ya. kolaborasi, jadi bisa bundling dan lain-lain, bisa lebih bagus, lebih maju dan maju bersama. Kan Betul, tujuannya Pak Presiden juga gitu kan, Iya, iya, UMKM bangkit naik kelas. Betul. Jadi kan tidak ada, sangat jarang ya UMKM dia maju sekali apabila sendiri ya. Iya. Dia harus kolaborasi. harus kolaborasi karena melawan yang pemodal yang besar Iya. tentu harus diimbangi dengan bersama-sama Iya. ya. Bersama-sama, dan itu dimulai dengan diadakan pameran bersama di tanggal 12 Iya. menyatukan persepsi. Sekarang bagaimana perkembangan, maksudnya kan tadi targetnya 100 produk lah Iya. yang di ini gimana dengan Bolmong, dengan Sangihe, komunikasinya gimana? Itu karena kita kolaborasi dengan pemerintah, jadi saya minta bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM ini untuk yang menyuarakan torang acara ini ke mereka. Jadi dari dinas yang mengumpulkan produk-produk mereka untuk bawa ke sini. Jadi kita dari tim pelaksana hanya mengambil di dinas. Oh, jadi produknya aja yang di ini ya? Iya. Produknya, jadi produknya aja yang dipamerkan di Iya. ini. Kita bantu branding dan bantu pamerkan di situ dan bantu jual. Bantu jual. Ini yang menginisiasi berapa orang sebenarnya, Janet dan teman-teman, gimana kemudian terpikir untuk, mungkin boleh diceritakan ya? Gimana? Memang kalau mau mulai, ini sebenarnya pengalaman pertama. Secara pribadi ini pengalaman event pertama yang rencananya kecil tiba-tiba jadi besar karena target audiensnya kita jadi 1.000 dan berkembang ini jadi sekitar 1.500 sampai 2.000 audiens untuk tanggal 12. Audiens lewat apa? Zoom atau langsung atau gimana? Langsung yang datang, Langsung yang datang. Ya, Iya. target audiensnya seperti itu. Iya, Target kita pertama kecil 500, habis itu berkembang jadi 1.000, sekarang berkembang jadi 1.500 sampai sekitar 2.000. Nah, kita juga karena niatnya mau berusaha berkolaborasi dan kita ingin menyajikan sesuatu yang berusaha untuk lebih bagus dan profesional, jadi kita menatanya dengan sedemikian rupa. Jadi mau masuk pun nanti ada link registrasi. Pas mau masuk harus scan barcode. Tapi gratis, free entry. Itu niatnya supaya kita terbiasa kalau mau apa-apa itu harus ada daftar dulu gitu. Nggak sembarang-sembarang gitu kan, yang seperti itu. Nah, tapi supaya bagaimana kita mau bikin supaya orang mau registrasi, kita bikin giveaway. Jadi nanti mau ada giveaway tapi diundi. Hadiahnya dari sponsor yang seperti itu. Nah, yang berinisiasi ini sekitar dari One Love, Sun Chips, Dr. Shoes, Coffee Bengkel,
Piwan dan Baciraro, sekitar dari 6 brand Pak Marlon namanya. ya, Kamagi Iya. ya? Iya. Jadi kita 6. Nah, Pak Marlon ini yang bertanggung jawab terhadap sampahnya. Sampah. Jadi Bank sampah ya. Jadi Less Waste eventnya kan, kenapa kita tertarik? Karena bukan sekedar bilang-bilang edukasi buang sampah atau pilah sampahnya, enggak. Orang tertarik, anak muda ini jadi tertarik karena jadi produk. Jadi kan kita bilang, kalau kita kerjasama, suatu saat akan menciptakan UMKM baru. Jadi kalau yang aware untuk itu dan punya keahlian untuk itu, dia bisa ciptakan itu dari sampah. Jadi UMKM baru, dan itu bisa dijual. Jadi ada yang bikin apa ya, Gantungan kunci. action figure yang kayak Action gitu, figure. action figure, gantungan kunci, rak. Kan rak seperti itu bingkai. bisa jadi pajangannya UMKM produk yang kayak saya. Betul. Ada yang bikin bangku, ada yang bikin kayak batako yang seperti itu. Jadi akan tercipta UMKM yang baru. Sedangkan kita mensukseskan juga program pemerintah, yaitu mengurangi timbunan sampah di TPA. Jadi kita sebenarnya membantu juga. Gitu sih. Mulia. Iya. Menarik sekali. Ngomongnya mulia, eksekusinya agak susah. Tapi minimal kan sudah ada niat, kemudian Iya, betul. sudah ada action, sudah memulai ya. Sudah memulai ini, tentu yang diharapkan adalah ini kegiatan-kegiatan awal, dan bagaimana ke depan pasti bisa ditindaklanjuti ya, karena Pengennya ditiru teman-teman iya, supaya kan akan semakin ada banyak yang ikut ya. berkelanjutan. Saya ke Bung Ronald. Bung Ronald, gimana kemudian terlibat di event ini? Kalau Gimana? untuk saya mungkin pertama sama-sama sudah sering collab dengan Nona Janet ini. Jadi nona ya. Mumpung lagi di ini, mumpung satu pemikiran juga toh, Iya, sama-sama pengen kolaborasi, baru ada berhubungan dengan musik, ya terpaksa. Terpaksa ya. Bukan terpaksa. Harus terus juga support. Harus Dia support ya. Iya, dia Artinya ada kesamaan visi Ada ya. kesamaan visi Kesamaan memang. visi untuk ke depan untuk yang UMKM terus sama untuk musik. Untuk DP Sapa, dia kan juga dari komunitas pencinta alam. Basicnya juga dari pecinta alam juga tuh. Jadi ada sedikit. Jadi semua ada DP benang merah ya. Jadi Iya, tertarik iya, iya. jadi satu visi, jadi bisa jalan. Kan enggak mungkin juga orang berjalan sendiri kalau enggak ada teman-teman ini, ya biar leso rancang sebagus mungkin enggak ada arti itu acara dan begitu. karena memang membutuhkan selain dana yang besar, kalau sendiri kan membutuhkan dana besar juga, tenaga, sumber daya yang banyak ya. Tapi semakin banyak yang berkolaborasi, saya kira semakin ringan ya. Terus, Om. Semakin ringan dan tentu semakin menarik ya. Saya ke Janet ya. Bro Ronald, ini kegiatan mungkin pertama bagi Ronald dan Janet dan kawan-kawan. Targetnya apa? Target kegiatan ini apa setelah dia ini? Kalau untuk target saya pribadi atau untuk isi acara? Semua. Untuk semua. Goalnya apa? Artinya gini kan, ini dalam rangka hari UMKM UMKM nasional. Kan walaupun kita sudah sepakat ini untuk kebersamaan, untuk ini target pengunjung tadi 1.500-an. Lebih goalsnya mungkin Goalsnya ke mana kan? lebih bisa mengedukasi. Kalau untuk tentang sampahnya, mengedukasi. Jadi ada impact juga ke orang-orang sekitar, bukan hanya kita yang beracara tapi ke masyarakat toh. Karena itu kan edukasi itu untuk semua masyarakat, nggak mungkin cuma orang-orang terus. Kalau untuk sampahnya, kalau untuk UMKM-nya dampaknya pasti ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit tuh ke Duit, penjualan. iya, penjualan. Menaikkan ini ya, Dengan diharapkan di omset, pameran ini ya. Dengan adanya event ini kan pasti exposure sih yang naik. Pasti kan kita bantu branding juga. Berarti kan itu menaikkan DP brand. Berarti kan dengan naiknya brand lebih dikenal. Mungkin belum 1-2 hari impactnya, tapi bisa saja 1-2 bulan ke depan. Iya, iya. Bahkan bisa 1 tahun ke depan, kan begitu namanya berusaha. Kita berusaha mempublish, tapi kan gimana sih yang punya produk ini membranding juga DP produk, kan Betul, seperti betul, itu. betul. Kalau orang support saya. Kalau musik Support. dengan kalau musik Makin dikenal juga kan. iya akan banyak job itu kan, dengan Iya, makin iya, dikenal iya. banyak job, banyak orang suka. Dan kalau Onal mungkin kita yang tambah Dan ada ini lah apa, lagu-lagunya tuh orang kan ada berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan. Oh, ya. Lagu-lagunya Jarang Pulang kan ada berhubungan dengan lingkungan. Kebetulan ada teman-teman dari Baciraro, Jana sudah ceritakan tadi.
bisa menciptakan sampah jadi barang yang bisa dijual ulang. Jadi iya, nyambung, ini ya, keren. nyambung. Ya, ini ya, ada solusi. Jangan Ya, cuma ya, hanya ya. berkuar-kuar, stop buang sampah, stop ini, stop pencemaran ini. Jadi Tapi kita ada kalau di solusi. nasional ada slang ya, di Sulut ada Bro Jarang pulang. Ronald, ada jarang pulang yang Iya. yang iya kan? Iya benar, jarang pulang. Dan ini bisa go nasional, Ya, go nasional amin, ya. amin, amin. Ini ya. Kalau di kolaborasi demikian kan. Janet, saya tahu ada usaha juga yang Chips. Sun Chips. Gimana perkembangan usaha, mungkin bisa diceritakan ke Tribun. Perkembangan usaha puji Tuhan lebih baik sih. Jadi step by step meningkat lah, dilihat dari tingkat produksi dan juga penjualan. Yang ini jualannya apa? Yang lewat online atau manual yang lebih ini? Dengan sekarang sudah lebih dikenal, jadi kadang malah jadi balance. Kalau dulu lebih ke marketplace yang di lokal kurang, sekarang di lokal pun sudah ada. Bahkan juga kalau misalnya karena udah lebih dikenal, dari teman-teman misalnya ada tamu dari luar Minut datang, apalagi dari luar Sulut, langsung telepon, Net ada ini bikin 1 tas paket oleh-oleh gitu. Jadi kadang kita juga bantu carikan oleh-oleh yang lain, karena kan tidak mungkin orang datang sini cari oleh-oleh cuma Sun Chips kan. Jadi yang satu kali ada yang roa, halua apa gitu kan. Jadi jadi satu paket oleh-oleh kayak gitu sih. Sekarang sudah lebih kayak gitu. Ini kan Janet, ini pariwisata kan di Sulawesi Utara lagi gencar-gencar ya. Di Minut ada DSP, ada super prioritas. Kemarin di Tomohon baru selesai ya kan. Gimana dengan adanya kegiatan ini, bagaimana prospek daripada UMKM? Sebenarnya dengan sekarang pariwisata naik, harusnya berdampak baik, harusnya. Cuman kembali lagi ke si pengelola usaha atau yang punya usaha itu sih, gimana caranya dia mengembangkan. Karena walaupun pariwisata naik, kalau dia juga nggak cari cara untuk bisa dikenal, ya sama aja sih menurut saya pribadi ya. Jadi kalau nggak dikenal pun, walaupun di sana so rame, tetap di sini ya begitu-begitu aja gitu. Kan gini, ini ada tidak fasilitas misalnya dari dinas koperasi atau dan UMKM misalnya gini, setiap wisatawan lokal maupun nasional maupun asing yang datang dikasih ini, bahwa ini ada UMKM yang kreativitasnya bisa jadi merchandise atau apa. Kalau fasilitas khusus begitu kayaknya belum, tapi yang saya dengar kan pemerintah juga buat kayak katalog. Katalog buat produk lokal gitu. Dan kalau di Minut sendiri, Pak Bupati dan Wakil mungkin lebih selalu menginfo ke semua, dari pokoknya semua pemerintahan untuk belanjanya produk lokal gitu kan, belanjanya produk lokal. Mungkin mengenalkannya lebih masih mouth to mouth, sama kasih contoh produk yang seperti itu. Tapi kalau untuk fasilitas khusus misalnya satu kawasan oleh-oleh khusus dari Minut belum. Kalau yang seperti itu belum, tapi dari mulut ke mulut dan dari misalnya dari dinas ini lagi ada tamu bawa produk kasih jual ke dorang, ada yang kayak gitu. Kayak kemarin LTF kan disediakan booth, pamerkan, ada yang seperti itu. Kayak kita lah sediakan tempat silakan pamerkan. Karena baru sebatas itu sih yang bisa dibantu, karena kan kalau kita mau bantu tempat yang besar memang pusat oleh-oleh kan butuh juga dari berbagai pihak lah untuk membantu jadi itu satu tempat yang jadi, dan so pasti rutin orang tahu dong itu pusat oleh-oleh Minut yang kayak gitu kan. Iya. Tribuner, saya kira menarik ya tadi bagaimana kesiapan akan acara nanti acara tanggal 12 ya, akan pameran kuliner lah ya. Kuliner fashion dan kria. Juga ada Vespa, ada burung berkicau. Iya. Ini ada acara pameran, saya kira menarik dan silakan untuk nonton ya bagi Tribuners yang menyaksikan acara ini. Dan mungkin kita di menit-menit terakhir perbincangan ini saya ingin bertanya ke Bro Ronald. Bung Ronald, ini bagaimana perkembangan musik di Sulawesi Utara pasca pandemi ini? Kalau sekarang lagi gencar-gencarnya musisi-musisi di daerah Sulut, di Sulut lagi ada yang bikin album,
ada yang lagi sibuk dengan job-job di tiap kafe, nah gitu dong. Kalau untuk orang jarang pulang sendiri, lagi sibuk bikin album, terus ada mau kerjasama dengan salah satu manajemen Ide Timur, lagi sementara garap itulah video klip ya. dengan lagu satu single juga. Terus ada tour juga, tour jarang pulang, lagi persiapan tour. Jadi ini lagi padat-padat. Lagi padat, ini. lagi padat. Jadi selain ada Tur apa? tur jarang pulang memang, tur jarang pulang. Bukan sesulut Enggak, dia dari 4 titik. Sulut Go. Sulut Bisa Go. dibilang Sulut Go. Jadi dari Manado, terus Kota Mobagu, ke Bitung, terus terakhir di Gorontalo. Gorontalo, ya. Iya, terakhir di Gorontalo. Iya, iya. Oh, promo Akang. Ini padat juga ya, dan Iya. lagi boleh dikata lagi menggeliat berarti ini ya. Iya, lagi Musik menggeliat. di Sulawesi Utara lagi menggeliat, dan ini tentu sangat connect ya dengan pariwisata kita. Dengan pariwisata kita, dan tentu diharapkan dengan para pegiat musik ini atau ya musik giat, kemudian pariwisata juga lagi bagus-bagusnya. Lagi naik-naiknya Tentu juga. ini akan memberi efek ya, memberi efek, dan saya kira sangat ini, karena kalau ada pariwisata, ada musik, kemudian ada UMKM atau ekonomi kreatif, ini saling berkaitan, berkaitan, karena dengan ada musik ya, untuk mengumpulkan banyak orang, salah satu ini kan musik Daya tarik ya, ada musik hiburan lah. hiburan. Dalam hiburan itu kan orang juga nggak mungkin hanya ini, dia perlu Makan, minum dan segala macam ya, itu dia butuh UMKM, usaha-usaha yang dikembangkan oleh teman-teman UMKM ya. Jadi Jadi salah satu tujuan dari Ritkola Utsa, no? Iya. Menyatukan Iya, semua. menyatukan semua ya. Band, UMKM, Iya. komunitas, semua berbaur di situ. Jadi satu, jangan ada lagi gap atau kotak-kotak, kita bersatu supaya jalan semua. Jalan dan menghasilkan, menguntungkan. Jadi perputaran bersama. ekonomi berjalan, berarti kemajuan bersama kan. Akhirnya kita bisa saling support yang seperti itu. Itu tujuan Ritkola Utsa. Ya, ya. Dan Tribuners, tentu perbincangan ini tentu banyak hal lagi ya yang terus yang bisa kita gali. Tapi tentu acara ini dibatasi juga oleh waktu, dan tentu yang paling pas adalah berkunjung di Minut sana nanti ya. Berkunjung di Minut di JG Center ya. Jone Ganda Center di Free entry. Ya, saya kira itu yang paling ini. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya akan meminta ada closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama Janet, kemudian Bung Ronald. Silakan. Apa closing apa? Teman-teman datang ke Ritkola Utsa karena sudah free entry, disajikan dengan banyak pameran di sana dan juga live musik yang nggak kalah menarik, dan belum pernah ada mungkin yang kolaborasi seperti ini, apalagi pasca pandemi. Jadi semoga kita semua pelaku ekonomi kreatif bisa, Apa yang paling menarik nanti yang mau disajikan? semua harus menarik dong. Oh, sama menarik. Bro Ronald mungkin langsung. Oke, kalau kita jarang pulang, atau mewakili apa ini? One Love atau jarang pulang? Dua-dua lah. Untuk One Love, untuk teman-teman, jangan pernah menganggap melihat orang dari luar. Iya. Walaupun orang gimbal, penampilan acak-acakan, tapi orang tetap akan terus berkarya, menunjukkan pada semua orang bahwa mana orang juga bisa hidup dan bikin senyum semua orang. Oke? Ini Terus terakhir. ada buat teman-teman jarang pulang, tanggal 28 Agustus ada awal tour, titik koordinatnya di Corner 52. Corner 52. Begitu 10. Jadi untuk teman-teman jangan lupa datang, dan untuk pembelian tiket atau apa langsung saya di Instagram jarang pulang. Oke. Iya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang terkait dengan pelaku usaha milenial, gerakan ekonomi kreatif yang peduli lingkungan. Jadi ini perbincangan kita tadi seperti yang sudah disaksikan adalah bagaimana kedua narasumber yang masih milenial ini melakukan ekonomi kreatif yang menggerakkan lewat usaha mereka masing-masing yang tadi sudah diutarakan, dan target tanggal 12 nanti ada 100 produk ya. Kurang lebih 100 produk untuk dipamerkan, dan semoga banyak para Tribuners yang menyaksikan ini dan juga
mendatangi langsung di JG Center. Dan tentunya saya Asun Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Janet dan Bro Ronald yang sudah Yuk, sama-sama. datang di Tribun Bakudapa, studio Bakudapa, dan kita sudah bincang-bincang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.